Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Evelyn Anggrenidia Pramesti, dan teman saya, Iqbal Pratama, akan memaparkan materi warganegaraan yang berjudul Demokrasi, Teori dan Praktik. Pengertian demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai kerakyatan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara sesuai keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang atau demos yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung, falsafah hidup bangsa atau filosofische Grundslag, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demokratia yang berartikan kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuatan atau kekuasaan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata tersebut merupakan antonim dari aristokratiae atau kekuasaan elit. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Ketiga, secara terminologis. Terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai demokrasi, yakni Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Charles Costello mengatakan demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. John L. Esposito mengatakan demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintah yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan dalam berpendapat, berkelompok, dan berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yakni menyelesaikan persoalan secara damai dan lembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Dalam kehidupan politik di Indonesia, masyarakat dituntut agar melakukan budaya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melakukan demokrasi, pemerintah dan rakyat harus sadar bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang dibuat manusia saja, tapi juga hukum Tuhan, sehingga semua bisa diniatkan hanya semata-mata agar mendapatkan rahmat-Nya, bukan berbuat tindakan tidak terpuji seperti korupsi, suap menyuap, dan sebagainya. Kedua, demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada semua warga negara sehingga timbul rasa saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Contohnya, tidak ada unsur keterpaksaan dari orang lain saat pemilu. Ketiga, demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaannya tidak boleh sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa, seperti demonstrasi hingga merusak fasilitas umum, propaganda agar calonnya menang dalam pemilihan,
serta membuat gerakan separatis agar aspirasinya didengar oleh pemerintah. Keempat, demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Setiap permasalahan harus diputuskan dalam sebuah musyawarah yang diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat dalam keadaan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Dari musyawarah ini, kemudian akan dihasilkan sebuah keputusan bersama yang tidak akan membuat adanya kelompok oposisi di Indonesia. Kelima, demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah budaya politik yang diarahkan untuk menjunjung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Al-Maududi, pendapatnya yang dikenal sebagai sokong guru demokrasi membentuk prinsip-prinsip sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, kesamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial dan ekonomi serta politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Menurut Robert Adler, prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi adalah sebagai berikut. Kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman atau kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya, dikatakan demokratis dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu masalah pembentukan negara, dasar kekuasaan negara, susunan kekuasaan negara, dan masalah kontrol rakyat. Bentuk dan jenis demokrasi. Secara umum terdapat 2 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memiliki perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jenis-jenis demokrasi berdasarkannya dijadikan prioritas atau titik perhatian adalah sebagai berikut. Demokrasi material. Demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Demokrasi campuran. Bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Lalu, jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya adalah sebagai berikut. Demokrasi konstitusional atau liberal merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahannya adalah kekuasaan pemerintahan terbatas. Demokrasi rakyat atau proletar merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Sedangkan jenis-jenis demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yakni demokrasi sistem parlementer. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. DPR lebih kuat dari pemerintah. 2. Menteri bertanggung jawab pada DPR. 3. Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. 4. Kedudukan kepala negara sebagai simbol. Dan kelima, tidak dapat diganggu-gugat. Demokrasi sistem presidensial. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Negara dikepalai presiden. 2. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. 3. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. 4.
Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Dan kelima, Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Asas pokok demokrasi. Gagasan pokok suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yakni pengakuan partisipan rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia secara jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, ataupun perwakilan. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintah serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yakni demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem parlementer dan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini berdampak cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Dampaknya yakni, pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Dan selanjutnya, dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kuat. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti DITI, Permesta, APRA, dan RMS. Dan yang terakhir, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahannya saat itu. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yakni seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandasan pada sistem presidensial. Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dan musyawarah mufakat. 6.
mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Mengembangkan sikap demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut didemokrasikan dalam kehidupan berdemokrasi antara lain sebagai berikut. 1. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan bertindak secara demokratis, bukan otorasi dan tirani. 3. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan atau anarkis. 5. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam bermusyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. 8. Menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. 7. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Perilaku budaya demokrasi dapat diterapkan sebagai berikut. Lingkungan keluarga. 1. Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. 2. Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. 3. Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga. 4. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lingkungan masyarakat. 1. Bersama-sama menjaga kedamaian musyawarah masyarakat. 2. Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih. 3. Mengikuti kegiatan rembuk desa. 4. Mengikuti kegiatan kerja bakti. 5. Bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat. Kesimpulan, demokrasi antara teori dan praktik terdapat unsur-unsur nilai demokrasi, prinsip demokrasi, dan jenis demokrasi. Dalam upaya penegakan demokrasi yang benar-benar adil, melibatkan suara berbagai kalangan rakyat sehingga tercipta negara yang menjunjung tinggi demokrasi tanpa adanya ketidakadilan di tengah rakyat. Demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun bentuk realisasinya melalui berbagai media seperti musyawarah, mufakat, dan sebagainya. Prinsip-prinsip demokrasi ada untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa baik demokrasi di sebuah negara berlangsung. Tak terasa, sudah lebih dari 15 tahun Indonesia kembali memasuki era demokrasi. Kita dikagumi sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Namun demikian, benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis? Apa bukti serta ukurannya? Jangan sampai penilaiannya bersifat subjektif belaka. Soal ukuran praktek demokrasi, para ahli biasanya mengacu kepada dua laporan internasional, yakni The Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Sayangnya, keduanya bersifat umum, mengukur di tingkat nasional, serta sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja. Sementara itu, kalaupun ada laporan-laporan di dalam negeri, sifatnya masih sebatas kualitatif, tidak kuantitatif. Padahal, mengukur praktek berdemokrasi di lapangan hingga ke tingkat daerah akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang iklim demokrasi di tengah masyarakat. Bukan hanya negara yang harus menjalankan demokrasi, masyarakat juga harus berperilaku demokratis. Di negara sebesar dan seberagam Indonesia, kemajuan praktek demokrasi tidaklah merata. Pada tahun 2007, muncul inisiatif untuk membuat Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, yakni sebuah metodologi untuk mengukur praktek demokrasi melalui parameter-parameter yang khas Indonesia, yang mengacu kepada pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. IDI bagaikan general check-up terhadap praktek demokrasi di Indonesia hingga ke tingkat provinsi. Berbagai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini, yaitu Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP, para akademisi, penggiat lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Inisiatif di tingkat nasional ini didukung oleh kelompok kerja di tingkat provinsi yang juga melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Lalu, apa itu sebenarnya Indeks Demokrasi Indonesia? Indeks ini mengkuantifikasi praktek demokrasi di suatu provinsi dengan melihat 3 aspek utama dari demokrasi, yaitu soal implementasi kebebasan sipil, jaminan hak-hak politik, serta efektivitas dari lembaga-lembaga demokrasi. Masing-masing aspek memiliki beberapa variabel, dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator. Untuk aspek kebebasan sipil, terdapat 4 variabel yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Sementara itu, indikator-indikatornya diantaranya, masih adakah penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat? Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat? Lalu, masih adakah aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya? Dan, masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya? Untuk aspek hak-hak politik, ada 2 variabel yang diukur, yaitu hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Di sini, indikator-indikator yang diukur diantaranya, masih adakah kejadian di mana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih? Dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktek penyelenggaraan pemerintah yang dianggap menyimpang? Terakhir, untuk aspek lembaga-lembaga demokrasi ada 5 variabel yang diukur, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peran partai politik, peran birokrasi, serta peran peradilan yang independen. Di sini, indikator-indikator yang diukur diantaranya, masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara? Seberapa aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri? Ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi oleh partai politik? Lalu, masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai politik di saat pemilihan umum? Dan masih banyakkah keputusan hakim yang kontroversial? Secara total, ada 28 indikator praktek demokrasi yang diukur. Lalu, dari mana data-data untuk penilaian diperoleh? Di sepanjang tahun, tim dari Badan Pusat Statistik di daerah mengumpulkan berita-berita terkait aspek, variabel, serta indikator demokrasi dari koran. Sebulan sekali, berita-berita tersebut diverifikasi oleh kelompok kerja provinsi. Bila mana perlu, dilakukan cek lapangan, focus group discussion, atau pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa-peristiwa terkait praktek demokrasi. Setahun sekali, data-data dari daerah dinilai oleh sebuah dewan ahli yang independen, terdiri dari para akademisi, wakil lembaga swadaya masyarakat, serta penggiat media. Melalui mekanisme ini, penilaian terhadap indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Hasil penilaian per indikator kemudian dijumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek, dan pada gilirannya membentuk indeks demokrasi provinsi. Dari penjumlahan indeks demokrasi per provinsi,
akan diperoleh Indeks Demokrasi Indonesia. Sebagaimana sebuah general check-up, Indeks Demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan. Juga kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu diperbaiki. Dengan adanya ID, para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik. Sekarang ini, di tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bappenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN. Dengan adanya ID, target-target pembangunan politik menjadi terukur. Dengan program pemerintah yang lebih terarah, masyarakat akan semakin menikmati iklim yang demokratis. Kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan akan terbentuk, dan yang terutama, kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin mewujud. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.